Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiska Anggi Prayogi. Saya dari Lampung. Saya berdomisili di Lampung Tengah. Saya mengajar di SMP Bina Putra. Hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran dalam PPG dalam jabatan Angkatan 1. Yang nanti dalam pembelajaran praktek hari ini saya akan mencoba mengangkat materi di IPS kelas 8 semester 1, yaitu interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN. Semoga media pembelajaran ini bisa menjadikan yang lebih bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua di masa pandemi, ya di masa COVID. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap taat dengan pemerintah. Karena negara kita masih menjadikan negara yang mampu meningkatkan bagaimana supaya COVID tidak menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Sehingga kita wajib membawa masker, menjaga jarak, ya, menghindari kerumunan, sehingga kita tetap bisa membantu pemerintah dalam meminimalisir adanya penyebaran COVID-19. Sebelum kita masuk ke materi, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Mari kawan-kawan, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa. Semoga dengan kegiatan hari ini, diawali dengan doa, kita bisa menjadikan banyak ilmu yang bermanfaat di hari ini. Pak Anggi hari ini akan masuk ke materi IPS kelas 8, yaitu tentang interaksi antar ruang, khususnya di negara-negara ASEAN. Sebelum masuk ke materi, hari ini absensinya sudah diisi semua. Ada yang tidak berangkat hari ini? Sepertinya sudah ada absennya, sudah ada semua. Ada Vera, ada Wafi, ada Hanif, ada Erni, ada Dewi Ayu, ada Aswin. Semuanya sudah berangkat. Kemudian dipastikan suara Pak Anggi jelas? Jelas. Oke, berarti jaringannya cukup jelas. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, pastikan cek dulu. Pak Anggi coba slide atau kirim presentasi pembelajaran kita di pagi ini. Sudah, Pak. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Materi kita hari ini, nanti kita akan membahas tentang interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN. Ya, yang nanti materi yang kita bahas adalah tentang interaksi di negara-negara ASEAN. Materinya di kelas 8, di semester 1, nanti kita akan masuk ke materi tersebut. Yang kemarin bahan ajarnya sudah Pak Anggi kirim melalui Google Classroom. Ya, di situ banyak terdapat materi tentang ASEAN, baik dari pengertian, baik dari
bentuk-bentuk negara di Asia Tenggara, iklim, dan seterusnya. Semua sudah Pak Anggi bahas, sudah Pak Anggi kirim melalui Google Classroom. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang materi tentang ASEAN. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita letakkan tangan kita di dada sambil mendengarkan lagu Indonesia Raya. Tangannya letakkan di dada, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masih terdengar suara Pak Anggi? Masih Pak. Ya, Masih. di sini Pak Anggi berikan sebuah aturan pembelajaran, yaitu dalam pembelajaran kita memang wajib on kamera, kemudian wajib berpakaian rapi, kemudian silahkan raise hand atau silahkan angkat tangan ketika ingin bertanya, kemudian dipastikan mikrofonnya itu off ketika tidak ada keperluan atau bertanya, dan on kembali ketika sudah mulai ingin ditanyakan atau ada sebuah pendapat. Dan juga pastikan koneksi lancar dan suara juga jelas. Nanti itu aturan-aturan pembelajaran yang akan kita lakukan dalam kegiatan hari ini. Kemudian di sini Pak Anggi sebuah contohkan. Ini siapa nih yang ada di gambar ini? Ada yang tahu? Apa nih? Bapak Presiden Jokowi, Pak. Oh, Bapak Presiden Joko Widodo, betul sekali. Di situ ada sebuah lambang ASEAN. Nah, itu Pak Anggi berikan contoh. Pak Jokowi itu adalah salah satu orang yang menjadi inspirator kepada banyak orang, sehingga beliau bisa menjadi seorang presiden. Dimulai dari tingkat yang mulai dari nol, mau mulai membangun usaha, masuk ke dunia politik, sampai masuk menjadi sebuah presiden. Nah, Pak Anggi berharap kita juga nanti sebagai salah satu generasi penerusnya, menggantikan tongkat estafetnya yang sekarang kalian menjadi siswa. Kita tidak tahu 10 tahun, 20 tahun lagi kalian akan ada di dalam sebuah panggung tersebut. Amin. Ya. Kemudian dari gambar ini nanti ini, nah, ketika kita sudah masuk menjadi seorang anggota pemerintah, pasti kita akan pernah merasakan duduk di sini. Kita bisa duduk di parlemen, kita bisa mengaspirasi masyarakat, sehingga Pak Anggi berharap suatu saat nanti di kelak yang kemudian hari ketemu dengan Pak Anggi, Pak, perkenalkan saya adalah Erni, dulu saya dari SMP Bina Putra, sekarang menjadi anggota DPR. Nah, dan alhamdulillahirabbil alamin.
Nah, itu semoga dari gambar tadi memotivasi kita biar tidak ada yang tidak mungkin, kun fayakun. Gitu. Kemudian masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini setelah kita mempelajari, kemudian peta konsepnya. Nah, peta konsep, nanti dalam sebuah peta konsep, nanti Pak Anggi sudah tuliskan apa yang perlu kita pelajari dalam peta konsep, yaitu interaksi antar ruang di negara ASEAN. Itu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada anggota ASEAN, yang ketiga ada karakteristik dari negara-negara ASEAN, dan yang keempat ada pengaruh-pengaruh dari kerjasama yang ada di ASEAN, baik kerjasama di bidang budaya, ekonomi, sosial, maupun politik. Ini peta konsep yang Pak Anggi sudah tuliskan. Kemudian dari peta konsep kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi dalam sebuah tujuan pembelajaran ini apa yang ingin kita capai, yaitu satu, siswa dapat menjelaskan pengertian ASEAN secara benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan negara-negara kawasan Asia Tenggara secara kreatif. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan karakteristik secara umum negara-negara yang ada di kawasan ASEAN. Kemudian mampu mengidentifikasi pengaruh interaksi antar ruang Indonesia, baik dalam kehidupan ekonomi, baik dalam kehidupan budaya, dan yang paling utama nanti kalian bisa membuat hasil laporan dan juga mampu menyajikan hasil laporan diskusi kalian dalam sebuah bentuk PowerPoint. Nah, ini tujuan yang kita harapkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, mengapa kita perlu belajar interaksi antar ruang di ASEAN? Dengan belajar interaksi antar ruang ASEAN, kita sebagai generasi penerus bisa mempersiapkan diri dalam perkembangan kemajuan berbagai bidang kehidupan. Oke, terima kasih untuk Latif. Mengapa nih kita perlu belajar tentang interaksi ASEAN, yaitu dengan belajar interaksi antar ruang ASEAN, kita itu sebagai generasi penerus bisa mempersiapkan diri dalam perkembangan kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Jadi Pak Anggi berharap kalian mampu untuk mempersiapkan sebagai generasi-generasi penerus yang bisa memanfaatkan banyak peluang di berbagai bidang. Kemudian masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah garis besar kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama, nanti guru memberikan pembukaan, tadi sudah, guru memberikan aturan juga sudah. Nanti guru memberikan pretest melalui Google Meet. Kemudian guru nanti melakukan presentasi siswa, kemudian peserta didik menarik kesimpulan, kemudian melakukan post-test, dan juga peserta didik merefleksi kegiatan pembelajaran ini secara umum, garis besar pembelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silahkan di sini ada pretest. Pak Anggi beri waktu, silahkan dikerjakan. Nanti hasilnya langsung dikirim ke WA group. Silahkan dikerjakan. Terlihat soalnya? Lihat Pak. Soal selanjutnya. Masuk ke slide selanjutnya. Nah, di aktivitas 1, mari kita amati gambar-gambar yang ada di PowerPoint Pak Anggi. Nah, seperti apa yang sudah Pak Anggi kemarin kirim dalam sebuah dalam sebuah Google Classroom, sudah banyak materi-materi yang Pak Anggi sudah kirim di sana, kalian sudah membaca. Nah, di sini mari kita sambil belajar, sambil bertukar pikiran dalam bentuk pembahasan tentang interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN. Di sini Pak Anggi contohkan ada beberapa gambar. Nah, dari beberapa gambar inilah kalian mencari apa yang ingin kalian ketahui, nanti Pak Anggi pandu dalam sesi tanya jawabnya. Dari beberapa gambar ini
Silahkan kalau ada yang ingin bertanya dari gambar-gambar yang ada di sini. Saya, Pak. Oke, sebutkan namanya. Nama saya Vera Dwi Aprilia. Saya mau tanya, Ya, Apakah- silakan. apakah persamaan dari iklim Indonesia dengan Malaysia? Oke, terima kasih untuk Vera. Apakah perbedaan dari iklim Indonesia dengan Malaysia? Silahkan, ada yang mau menjawab? Sebutkan nama, kemudian jawabannya apa. Saya, Pak. Oke, Erni, silahkan Erni. Nama Erni Sulistianing Tias. Jawabannya tropis basah. Ya, tropis basah. Oke, kita tampung dulu jawabannya, nanti kita bahas. Pertanyaan selanjutnya, masih ada? Saya Pak, Oke, nama sebut. Al-Fuzaki. Saya ingin bertanya, ada berapa jumlah negara ASEAN dan sebutkan. Oke, dari Labib, terima kasih. Ada berapa jumlah negara ASEAN? Mudah ini dan sebutkan. Ada yang mau jawab? Saya ingin menjawab, Pak. Namanya? Dimas Widya Pratama. Ya, coba jawab. Jawabannya ada 10. Negara apa saja? Indonesia, Singapura, Kamboja, Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Filipina, Brunei Darussalam. Oke, terima kasih dulu. Tepuk tangan dulu untuk Dimas. Jawaban yang sangat tepat untuk Dimas. Ini dari beberapa contoh tadi, kita sudah melakukan aktivitas 1. Kemudian masuk di aktivitas 2. Nah, nanti Pak Anggi akan bentuk kelompok. Dalam kelompok tersebut, silahkan kalian mengamati LKPD yang sudah Pak Anggi share di Google Classroom. Nanti di situ silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, bisa melalui WA Group, sehingga nanti langsung Pak Anggi lihat, nanti Pak Anggi pantau di dalam grup masing-masing. Pak Anggi akan bentuk grup WA dan juga dengan kelompoknya, sehingga nanti Pak Anggi bisa masuk di dalam grup kalian dan memantau. Untuk kelompok 1, ya, untuk kelompok 1 nanti terdiri atas Vera, ada Dimas, ada Anis, dan juga ada Zaki. Itu kelompok 1. Ya, nanti bisa berdiskusi di WA grupnya masing-masing yang sudah Pak Anggi buat. Jadi kalian berdiskusi LKPD-nya yang ada di Google Classroom. Dan yang kedua, kelompok 2, ada Erni, ada Alda, dan ada Ayu. Ya, ada Erni, ada Alda, dan Ayu. Yang ketiga ada Labib, ada Aswin, dan ada Muhammad Fathul Hamid. Nah, jadi silahkan, Pak Anggi sudah bikinkan grupnya, silahkan berdiskusinya di situ, biar Pak Anggi bisa pantau kegiatannya. Nanti selama diskusi, jangan keluar dari Google Meet, ya. Nanti silahkan kalian tetap melakukan diskusi di grupnya masing-masing. Nanti Pak Anggi akan berikan gambar. Oke, silahkan berdiskusi. Selamat mengerjakan. Kita sudah melakukan kegiatan berdiskusi, ya nanti tinggal prakteknya, semuanya sudah bisa on kamera kembali. Nah, silakan semua sudah on kamera. Dan kita sudah melakukan kegiatan diskusi di dalam WA Group. Ya, Pak Anggi sudah melihat, memantau,
sudah banyak perkembangan di dalam diskusinya melalui WA Group. Sekarang tinggal waktunya presentasi. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Pak. Kelompok 3? Sudah, Pak. Oke, tinggal berarti kita langsung masuk ke aktivitas 3 ya. Di aktivitas 3 ini adalah siswa yaitu menyajikan hasil dari diskusi tadi tentang faktor-faktor dan dampak dan upaya Indonesia dari berbagai bidang, baik dari bidang kemaritiman, sumber daya laut, dari bidang sosial dan budaya, dan juga dari bidang ekonomi. Nah, nanti di sini ada beberapa aturan dalam diskusi. Yang pertama, setiap kelompok dibagi menjadi 5 menit dalam presentasi, yaitu ada hasil penyajian dan tanya jawab. Kemudian silahkan bertanya, bisa secara langsung melalui pesan di Google Meet. Kemudian harap memperhatikan dengan baik ketika penyajian diskusi. Ini ada aturan-aturan dalam sebuah diskusi yang akan kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang dampak dan upaya Indonesia dalam menjaga kelestarian sosial budaya. Sebelum itu kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya Maulana Fathul Hanif sebagai moderator, 2 Aswin Denanindra sebagai penyaji materi, 3 Labib Al-Muzaki dan Kesya Asifat sebagai tanya jawab. Dan untuk teman kami yang bernama Aswin, kita akan membacakan materi. Dampak dari kebudayaan Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara dengan kultural majemuk yang banyak diakui oleh negara lain dan menjadi satu negara dengan banyak memiliki kebudayaan yang tidak dimiliki negara lain. Dampak yang muncul dari kelompok kami adalah menjadi negara yang memiliki karakteristik majemuk baik agama maupun kebudayaan, menjadi negara yang ramai wisatawan datang ke Indonesia, munculnya berbagai konflik antar suku dan budaya. Solusinya menurut kelompok kami adalah negara Indonesia harus bisa mengkombinasikan dalam bentuk pawai budaya agar bisa tetap dilestarikan sampai masa yang akan datang. Menetapkan berbagai macam warisan budaya secara tertulis agar tidak menjadi perebutan di negara lain. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga warisan budaya negara kita agar tidak ditelan zaman? Jawabannya, menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ini dilakukan agar tidak ditelan zaman. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya. Bagaimana cara menjaga kelestarian sosial budaya Indonesia? Jawabannya, mau belajar budaya daerah lain, 2 melihat pertunjukan atau pentas budaya daerah, 3 menghindari sikap kedaerahan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih untuk 3 kelompok yang sudah mempresentasikan kegiatan tadi, sehingga apa yang hari ini sudah kita kerjakan sudah Pak Anggi sudah Pak Anggi evaluasi, sudah Pak Anggi nilai, nanti masuk dalam beberapa penilaian, itu masuk dalam penilaian uji kinerja.
Kemudian materinya juga sudah mulai banyak yang dibahas, tanya jawabnya juga sudah mulai terlihat, sehingga pembelajarannya Pak Anggi mengharap ke depannya akan lebih baik lagi. Kita lanjut ke materi kembali. Pak Anggi melanjutkan PowerPoint tadi. Sebelum kita lanjut ke materi, sepertinya masih Pak Anggi lihat masih badannya lesu sekali ini, ya, masih badannya lesu. Kita lakukan ice breaking sebentar lah, peregangan, biar kita lebih fresh lagi dalam otaknya dan juga dalam kegiatan hari ini. Silakan ikuti Pak Anggi, angkat tangannya ke atas. Ya, kita ice breaking. Ya, kemudian geser ke kiri. Kemudian geser ke kanan. Kemudian turunkan lagi ke belakang. Ya, ke depan. Nah, itu sedikit peregangan biar terlalu lama duduk di depan komputer juga perlu ada sebuah peregangan. Nah, kemudian semuanya on kamera. Pak Anggi mau ambil fotonya. Senyum ya, dengan gayanya masing-masing. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke. Artinya sudah agak senyum sedikit nih, Labib sudah terlihat giginya. Ya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas di praktek diskusi. Ya, pada kelompok 1 membahas tentang bagaimana upaya dan dampak bangsa Indonesia menyikapi negara kita, memang negara yang memiliki laut yang luas, sumber daya alam laut yang melimpah. Kemudian kelompok 2, bagaimana negara Indonesia memberikan sebuah upaya dalam perdagangan bebas. Nah, ini juga tadi dibahas kelompok 2. Kemudian kelompok 3 sudah membahas bagaimana upaya bangsa Indonesia terhadap sosial budaya yang ada di bangsa Indonesia dengan negara-negara yang lain. Sekali lagi Pak Anggi ucapkan terima kasih, tadi sudah masuk dalam diskusi, sudah masuk dalam sebuah presentasi, semuanya sudah cukup baik. Kemudian ini LKPD-nya yang tadi Pak Anggi sudah share dalam sebuah Google Classroom. Sekarang kesimpulannya. Nah, apa nih kesimpulan dari diskusi kita dari kelompok 1? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, negara Indonesia merupakan negara dengan laut yang luas dan sumber daya yang melimpah. Oke, kelompok 1. Kelompok 2? Perekonomian yang stabil agar mengurangi produk impor masuk ke Indonesia. Oke, kelompok 2. Kelompok 3, kesimpulannya dari hasil diskusinya. Menetapkan berbagai macam warisan budaya secara tertulis agar tidak menjadi perebutan di negara lain. Oke, jadi kita sudah menyimpulkan diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 atas kesimpulannya. Kemudian, apa nih kesimpulan materinya di hari ini? Anggi sudah berikan 3 poin. Nah, poin yang pertama nih, apa pengertian atau apa kesimpulannya? Poin pertama. Silakan. Pengertian ASEAN adalah organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Oke, bagus. Yang kesimpulan yang kedua? Daftar anggota ASEAN adalah Indonesia, Singapura, Kamboja, Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Oke, bagus. Kesimpulan yang ketiga? 1. Beriklim tropis. 2. Memiliki letak 2 benua dan 2 samudra. 3. Memiliki daratan yang dikelilingi oleh laut. Oke, terima kasih untuk beberapa kelompok dan juga beberapa siswa yang sudah menyimpulkan materi.
Salah satunya tadi dari WAFI, ada pengadilan ASEAN, dari LABIB, ada anggota-anggota ASEAN, dan juga yang ketiga dari ERNI, dari Dewi, ya kalau nggak salah tadi, itu menyebutkan karakteristik dari negara-negara ASEAN. Kemudian post-test terakhir, yaitu Pak Anggi kirim melalui Google Form di WA Group. Silahkan post-testnya dikerjakan, ya silahkan dikerjakan post-testnya, nanti nilainya biar Pak Anggi langsung rilis, Pak Anggi langsung cetak dari hasil kegiatan hari ini. Jadi silahkan post-testnya dikerjakan. Sudah Pak Anggi kirim melalui WA, sudah masuk belum? Sudah, Pak. Oke, nanti silakan dikerjakan. Setelah selesai pembelajaran langsung dikerjakan, langsung dikirim. Kemudian refleksinya apa nih untuk kegiatan hari ini? Ini jadi pembelajarannya biar lebih baik lagi ke depannya, maka harus ada refleksi. Apa yang telah kamu pelajari di hari ini? Refleksi kita. Yang telah kita pelajari harinya adalah antara lain pengertian ASEAN, yaitu organisasi dari beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Ada 10 negara dalam anggota ASEAN. 1. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Oke, cukup. Terima kasih tepuk tangan untuk Kaswin yang sudah memberikan sebuah refleksi. Kemudian bagaimana nih kegiatan kita hari ini, apakah sudah baik atau kurang, atau ada masukan untuk pembelajaran yang akan datang? Silakan sebagai refleksi. Diskusinya sangat menarik. Diskusinya sangat menarik. Oke, semoga semakin baik lagi untuk kedepannya. Jadi refleksi saya tadi kita gunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran lebih baik. Kemudian rencana tindak lanjutnya silakan nanti kalian kerjakan tugas ya dikumpul dalam waktu 1 minggu, yaitu membuat sebuah artikel dengan tema yaitu keunggulan jenis komoditas pertanian Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Jadi nanti silakan bikin sebuah artikel tentang komoditas pertanian yang menjadi keunggulan Indonesia dibanding negara-negara ASEAN. Kalau tadi yang kita bahas adalah sumber daya alam lautnya, sekarang tugasnya adalah apa keunggulan komoditas pertanian Indonesia dibanding negara-negara di kawasan ASEAN. Dikumpul dalam waktu 1 minggu ke depan, ya silakan nanti dibentuk file kemudian dikirim melalui Google Classroom. Itu waktunya 1 minggu. Kemudian setelah itu di pembelajaran yang terakhir, karena waktunya sudah tinggal 2 menit lagi untuk mengakhiri pembelajaran, di sini ada sedikit kata-kata mutiara, yaitu pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Sekali lagi, kita berharap kita adalah sebagai generasi yang bisa mengubah dunia dan bisa menjadikan negara kita menjadi negara yang maju dan negara yang lebih baik lagi. Semoga kalian bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Sebelum Pak Anggi akhiri dalam proses pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kegiatan hari ini, sudah mengikuti pembelajaran IPS. Sekali lagi, tetap semangat, tetap kompak. Ya. Di masa pandemi ini silakan belajar di rumah, tetap menjaga protokol kesehatan. Sekali lagi, terima kasih. Pak Anggi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.